Hari ini saya akan berbicara tentang visi Bapak Ibu Saudara. Atau kata lainnya vision. Saudara, mari kita lihat Amsal 29 ayat 18a. Dikatakan demikian, singkat, padat, jelas, dan tertata firman Tuhan. Tanpa visi, rakyat apa Bapak Ibu Saudara? Sama-sama kita baca, 3, 2, iya. Saudara, gereja JCC atau yang biasa kita kenal Jesus Christ Church Bapak Ibu Saudara adalah gereja yang selalu berjalan dengan visi Tuhan. Gereja di mana saudara berjemaat di tempat ini bukanlah gereja yang sedang lagi main gereja-gerejaan. Ayo kita buat gereja, kita kumpulin jemaat. Enggak saudara. Saudara dan saya, seluruh duta Kristus di tempat ini sedang dipimpin oleh Tuhan dengan tiang awan, tiang apinya. Kalau zaman dulu, pada zaman bangsa Israel, dipimpin Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Tapi kita di zaman akhir ini, dipimpin Tuhan dengan yang namanya visi. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dituntun visi Tuhan. Saudara boleh punya uang yang banyak, saudara boleh punya jabatan yang hebat, saudara boleh orang terkenal. Without vision, Bible says, people perish. Saudara mau suaminya pejabat tinggi negara, hartanya 7 turunan, without vision, habis kita sudah. Karena visi ini yang akan mengguidance hidup kita untuk terus berjalan sesuai dengan maunya dan kehendaknya Tuhan. Ada banyak orang di luar sana Bapak Ibu Saudara tidak tahu mengartikan merayakan New Year's. Mungkin dengan champagne, dengan kembang api dan lain sebagainya. Itu tidak salah Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi salah ketika kamu berpesta, ketika kamu berhura-hura, tanggal 1 Januari 2023, you living without vision. It's very dangerous to us. Ini sangat bahaya buat kita. Saudara boleh punya gunung emas setinggi-tingginya. Tanpa visi, saudara akan jalan ke kanan ya ke kanan, ke kiri ya ke kiri, ke depan ya ke depan. Hidup asal hidup. Saya tidak mau jemaat di gereja ini cuman hidup asal hidup. Kenapa saya tidak mau? Karena orang gila juga hidup. Saudara bukan orang gila, maaf. Saudara anak kesayangan Tuhan, punya rencana Tuhan yang indah. Saudara diberkati Tuhan, saudara berbeda dengan orang dunia. Amin saudara. Saudara gak boleh hidup asal hidup. Saudara harus punya good direction. Arah yang jelas, arah yang baik, yaitu visinya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya berdoa sama Tuhan, saya bergumul sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan gak berjalan di depan gereja ini, saya berhenti jadi gembala. Saya gak mau. Saya gak mau ada 100.000 orang pengusaha yang support saya gak butuh mereka. Saya butuh Tuhan. Saya bukan munafik, gak butuh uang, saya butuh uang. Tapi yang paling utama, dengar baik, saudara butuh Tuhan, saya butuh Tuhan. Amin. Buat apa saudara dibuat dunia ini kaya raya pada akhirnya ujungnya bunuh diri? For what? Saudara kaya raya, saudara gak bisa nikmati kekayaan saudara. For what? Bangun pagi, tidur malam hanya cari rupiah Bapak Ibu Saudara. Tapi rumah tangga panas, ribut terus setiap hari, suami istri tidak akur. For what? Amin. Yang pada akhirnya hanya bangkit-bangkitan. Kalau bukan gue yang cari uang, lu bisa apa? Betul gak suami istri? Pasti begitu. Jadi saudara dan saya, we need Jesus. Amin. Sebagai the picture of the future, sebagai visi saudara dan saya. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab jelas bilang jika kita tidak memiliki visi dari Tuhan, maka kita akan menjalani hidup ini tanpa arah yang jelas. Apabila satu perusahaan Bapak Ibu Saudara tidak memiliki visi, maka perusahaan itu akan berjalan biasa saja. Saudara, para pengusaha, para pebisnis, dengarlah baik-baik. Tahun ini Tuhan kasih visi atas hidupmu. Kamu bersinar dan dipermuliakan Tuhan. Saudara boleh sebagai hanya saya cuma punya salon, saya cuma dagang ayam kremes, saya cuma ini. Pegang visi Tuhan ini sepanjang tahun ini. Usaha saya pasti bersinar dan dipermuliakan oleh Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Satu saja pesan saya, kemanapun Bapak Ibu Saudara pergi. Jangan pernah pergi ke gereja yang
gereja itu tanpa ada visinya. Jangan. Jangan, meskipun itu gereja Tuhan. Jangan saudara. Saudara akan buang-buang waktu di sana. Saudara akan capek di sana. Mau jemaatnya isinya artis kayak pejabat kayak, jangan, don't do it saudara. Saudara akan makan dalam, makan hati. Percaya saya. Saya punya pemimpin yang tidak punya visi, saya pasti tinggalkan. Karena begini Bapak Ibu Saudara, taat saja itu tidak cukup. Setia saja itu tidak cukup. Semua tokoh-tokoh Bible itu taat, setia, dan memiliki visi. Ada salah satu tokoh di dalam firman Tuhan bernama Yusuf. Yusuf mendapatkan visi dari Tuhan, jelas, clear. Kamu akan memimpin satu bangsa. Kamu akan aku berkati. Kamu akan masyhur dan lain sebagainya. Abraham diberikan visi oleh Tuhan. Keluar kau dari tanah Ur Kasdim, masuk ke tanah perjanjian. Semua tokoh-tokoh Bible diberikan visi oleh Tuhan. What is vision? Mungkin saudara bertanya-tanya dengan saya. Visi secara garis sederhananya Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh ejawantakan gitu, menjabarkan. Vision is the picture of the future. Sama-sama katakan dengan saya, visi, belum semua, visi adalah gambaran tentang hari-hari, minggu, bulan, tahun, dan masa depan hidup kita. Jadi di sepanjang tanggal 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023, saudara akan dibuat Tuhan bersinar. Saudara akan dipermuliakan. Hidupilah ini Bapak Ibu. Amin. Saudara, orang dunia mau ngomong, ya tapi resesi. Itu lu, bukan gua. Agak sedikit arogan, tapi ini kebenarannya. Hati nuranimu yang bisa memilih. Engkau mau ikut resesi atau engkau mau ikut ini. Kalau saya, manusia yang punya akal sehat dan dipenuhi roh Tuhan, saya pilih ini. Amin. Ada pujian tadi yang berkata, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kita jalan karena Tuhan sudah berjalan di depan kita. Tadi pagi 00:01 saya berdoa, aku bersinar di sepanjang tahun ini. Aku dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku gak minta, tapi Tuhan yang stempel. Cap! Sepanjang 2023, selamat menikmati kebersinaran Tuhan dan dipermuliakan Tuhan. Amin. Taat saja gak cukup. Sama-sama katakan dengan saya, taat saja gak cukup. Setia saja gak cukup. Saudara harus punya clear vision. Ada banyak orang dalam persekutuan, dalam ibadah, dalam gereja, kamu harus taat, kamu harus setia tanpa mengerti. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin begitu? Saya bilang sama teman-teman saya, kalau saya punya pemimpin gak punya visi, saya tinggalin dia. Karena saya akan habis-habisan waktu sama dia. Saya akan buang-buang waktu, buang tenaga, buang semua-muanya. Betul Bapak Ibu? Saudara ke gereja, keluar uang, keluar ongkos, kasih persembahan, buang waktu. Terus gerejanya, ya udahlah asal kumpul aja rame-rame tiap minggu. Buat apa? Saudara tuh harus dituntun sama seperti Tuhan menuntun umat Israel melalui Musa. Dan for your information, saya sudah berikan informasi kepada Duta Kristus, JC Pastor, khususnya JC Pastor. Selama 8 tahun ke depan, kita memiliki arah yang jelas di gereja ini. Tahun depan kita akan menyambut the great victory Bapak Ibu Saudara. Kemenangan besar bagi gereja kita. Kemenangan besar bagi jemaat kita. Yang setuju kasih tepuk tangan bagi Yesus. Orang masih meraba-raba, tapi kita mendapatkan 8 tahun sampai 2031. Visi demi visi Tuhan nyatakan. Waktu saya berdoa, waktu saya berpuasa, Tuhan sampaikan kepada saya. Ini yang akan terjadi atas umatku lewat penggembalaan gerejamu. Mereka akan kubuat masyhur, ternama, diberkati, sehat. Kalau sampai itu tidak terjadi, kesalahan bukan ada di pihak Tuhan, kesalahan ada di pihak kita. Kita ragu akan pesan ini. Halo? Saya udah bilang, Angel, kamu sepanjang tahun ini akan diberkati Tuhan. Kamu boleh tuntut Tuhan lewat perkataan saya. Ini direkam, kamu boleh tuntut saya. Karena Tuhan yang mengatakan sepanjang tahun ini, kamu diberkati Tuhan. Kamu sukses, kamu berhasil. Tapi kenapa tidak terjadi? Sometimes orang yang kusampaikan itu, mana mungkin, mana bisa, gak percaya. Aduh kan susah.
ya sudah. Yang salah siapa? Tuhankah atau kitakah? Paham Bapak Ibu? Jemaat ini Bapak Ibu Saudara diajar oleh Tuhan untuk memiliki pikiran Kristus. Sama-sama katakan dengan saya. Saya diajar Tuhan untuk memiliki pikiran Kristus. Apa sih pikiran Kristus? Pikiran yang selalu berpikir baik. Tubuh saya sehat, keluarga saya diberkati, masa depan saya cerah, saya dijauhkan dari sakit penyakit. Ini pikiran Kristus Bapak Ibu. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, visi Tuhan bagi gereja JCC di tahun 2023 adalah The Year of Shine and Glory. Tahun di mana kita akan mengalami bersinar bersama dengan Tuhan dan dipermuliakan oleh Tuhan. Amin. Saudara, saya kasih gift ya, tahun baru buat saudara ya. Saya kasih gift buat saudara. Saudara terserah mau baca terjemahan apapun terserah. Tapi kalau saya senang baca Bible, itu dalam terjemahan King James Version Bapak Ibu. Dan salah satu terjemahan King James Version yang mendekati adalah Indonesia Modern Bible. Indonesia Modern Bible. Saudara saya kasih gift. Saudara baca sepanjang hari ini, nanti kalau pulang, kalau nanti malam iseng-iseng, ya, saudara baca Yesaya 60. Ini ayat dasar kita. Yesaya 60 ayat 2. Klik. Dikatakan demikian. Milano klik. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Praise the Lord. Bukankah hari-hari ini semua berkata gelap ekonomi, pastor? Bisnis susah. But, apa Bapak Ibu Saudara? Tetapi terbit atasmu, keluar dari dirimu, keluar dari rumah tanggamu. Terang Tuhan menerangi rumah tanggamu. Amin. Terang Tuhan terbit atas siapa Bapak Ibu? Taruh tangan kanan di dada, sama-sama katakan dengan saya. Terang Tuhan. Belum semua, terang Tuhan. Belum semua, terang Tuhan terbit atas saya. Dan kemuliaannya menjadi nyata atas saya. Amin. Waktu bos lihat kita, ada sesuatu yang aneh dalam hidup kita. Bukan karena kita aneh, tapi something different. Kok ada yang beda sama yoga ya? Dipromosikan, diangkat, diberkati, terus dipercayakan Tuhan. Tapi bukan karena dia, tapi karena terang Tuhan terbit dari hidup kita. Kok ada yang berbeda dengan gereja ini? Bukan karena Pastor Verona, tapi terang Tuhan ada di gereja ini. Ada dalam rumah tangga saudara, ada bisnis saudara. Jangan kaget kalau sepanjang tahun ini saudara mengalami banyak keuntungan di bisnis saudara. Karena ada terang Tuhan. Ada sinar kemuliaan Tuhan yang mengangkat derajatmu dan derajatku. Hidupmu dan hidupku. Masa depanmu dan masa depanku. Tiba-tiba tubuh kita sehat. Tiba-tiba kita gak sakit-sakitan lagi. Karena ada terang Tuhan yang menyinari kita. Firman berkata, di mana ada terang, kegelapan gak bisa menguasai. Halo Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudara baca nanti di rumah. Yesaya 60 dari pasal pertama. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Saya baca ini semalam 00:01 detik. Saya nangis Bapak Ibu Saudara. Saya nangis. Kalau saudara baca ini full nih ya. Khususnya GC Pastor tolong baca. Duta Kristus tolong baca. Jangan malas baca firman. Gitu ya. Baca dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Saudara akan menganga-nganga. Di sini Bapak Ibu Saudara di ayat ini. Dibaca di bawah-bawahnya. Tuhan bilang kekayaan bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Kemasyuran bangsa-bangsa akan kuserahkan kepadamu. Kesehatan akan kuberikan kepadamu. Sakit, penyakit, tulah tidak akan menimpa hidupmu. Shine and glory. Saya baca nangis, Tuhan thank you. Thank you. Bukan kamu yang berjuang, aku yang akan membawa berkat dari bangsa-bangsa. Menyerahkan ke dalam tanganmu. Tepuk tangan bagi Tuhan. Udah saudara gak usah pusing, jalanin ini aja. Shine and glory. Lihatlah usahamu, lihatlah daganganmu, lihatlah pekerjaanmu. Begitu sampai kantor, tempat duduk, tempat usaha, duduk,
Di mana lagi? Di tempat keluarga duduk, nggak usah doa panjang-panjang. Doanya cuma sederhana. Tuhan, sepanjang tahun ini aku bersinar dan dipermuliakan Tuhan. Itu aja doain tiap hari, saudara akan jadi atas hidup saudara. Amin. Saya akan bersinar dan dipermuliakan Tuhan. Saya mulai hari ini berdoanya seperti itu. Bangun pagi, Tuhan terima kasih. Saya dibuat Tuhan bersinar dan dipermuliakan oleh Tuhan. Ada masalah nggak 2023? Ada. Ada pergumulan nggak? Ada. Ada tantangan nggak? Ada. Tapi di mana ada terang Tuhan, kegelapan tidak bisa menguasai. Amin. Artinya di mana ada terang Tuhan, orang mau jahatin kita, mau rendahin kita, nggak bisa. Ada yang bisa tahan matanya kalau saya senter pakai lampu ini? Apa yang harus kita lakukan? Tutup atau buka mata? Tutup. Karena apa Bapak Ibu? Silau. Artinya orang yang mau melawan kita, dia akan mati dengan Tuhan. Karena gak bisa sama seperti saudara melihat cahaya, terus kita paksa begini, buta kita bos. Nah siapapun yang ingin menjahati kita, baik itu keluarga, baik itu orang dekat, orang jauh, gak akan bisa bertahan melawan kita. Karena terang Tuhan terbit atas kita, kemuliaannya dinyatakan atas kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, ada pesan Tuhan 2023 bagi kita semua. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, harus mengimani dan menghidupi visi yang sudah Tuhan berikan. Saudara harus mengimani. Sama-sama katakan dengan saya harus mengimani dan menghidupi, bersinar dan dipermuliakan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Saudara harus imani, saudara harus hidupi. Ini nih detik-detik ke depan, menit-menit ke depan, jam-jam ke depan pasti masalah, pergumulan, tantangan sudah menanti kita. Tapi percayalah, enggak, saya dibuat Tuhan bersinar, saya dipermuliakan Tuhan. Kabur itu masalah saudara. Saudara jangan mau mengalah, karena Tuhan pun tidak mengalah untuk memberkati hidup saudara dan saya. Amin. Sampai Tuhan hari ini berkata, Verona, urapi mereka, berkati mereka, semua yang bekerja, semua yang usaha, semua yang berdagang, berkati, urapi mereka. Aku merestui hidup mereka sepanjang tahun ini, bersinar dan dipermuliakan oleh Tuhan. Amin saudara. Saya gak bilang gereja ini paling benar, tapi saudara ada di tempat yang benar. Saya berani jamin saudara, di mimbar Tuhan yang suci ini. Saya mengalami Tuhan tuh baik banget sama gereja ini. Tuhan baik bagi jemaat ini. Tuhan baik bagi pelayan Tuhan ini. Di saat orang gak tahu jalanin tahun ini mau kemana, tapi kita dapat good direction, kita dapat arahan yang baik dari sorga. Saudara harus mengimani visi ini, menghidupi visi ini. Jangan lihat masalahnya, tapi lihatlah visi Tuhan. Jangan lihat keadaannya, tapi peganglah visi Tuhan. Saudara akan Tuhan buat berbeda. Amin. Saya dikasih kabar sama Ko Hendra, Duta Kristus kita. Ko, nanti Malaysia mau arrange jadwal. Timor Leste mau arrange jadwal buat pelayanan Koko KKR di depan ribuan orang. Makin terbuka saudara. Saya nggak minta, tapi Tuhan menjadikan saya, mentakdirkan saya. Saatnya kamu bersinar dan dipermuliakan Tuhan. Dan kalau gembala saudara mengalami bersinar dan dipermuliakan, aku berdoa demi nama Yesus, seluruh umat JCC alami hal yang sama. Amin. Saya diberkati, saudara diberkati. Amin Bapak Ibu. Saudara udah gak usah pusing, tapi anak saya sakit. Pasti sembuh, pasti sehat. Karena saudara ada di gereja kuasa. Pertama kali saudara jangankan injak sini, sampai depan lift saja. Saudara makin baik, makin baik, makin baik, makin sehat, makin sehat, makin sehat. Amin. Ada bapak yang duduk di sebelah Pak Pri, yang biasanya ikut terapi ya. Karena stroke, pasca stroke, memang stroke harus mengikuti terapi demi terapi. Tapi semakin kemari, dia semakin dipulihkan Tuhan. Ada orang yang keterikatan obat, semakin hari semakin dilepaskan obatnya. Banyak terjadi sign and wonder di gereja ini Bapak Ibu Saudara. Banyak promosi, banyak diangkat Tuhan, banyak dipulihkan Tuhan. Dahsyat sekali. Amin Bapak Ibu. Saudara harus mengimani visi Tuhan dalam hidup kita. Duta Kristus harus mengimani, JCPSS harus mengimani bahwa tahun ini adalah tahun di mana hidup saya bersinar dan dipermuliakan oleh Tuhan. Jangan percaya apa kata dunia, jangan percaya apa kata tetangga, percaya apa kata firman Tuhan. Sepanjang tahun ini saudara dan saya bersinar dan dipermuliakan oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tetap fokus dengan visi Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya harus fokus. Amin. Apa sih fokus? Fokus tuh begini Bapak Ibu Saudara. Nih, saya fokus ya ke siapa ya? Angel aja lah yang enak dilihat. Saya fokus saja sama Angel. Fokus Bapak Ibu. Walaupun mungkin nanti Jessica lewat gitu kan. Enggak oke Angel. Istilahnya gitu kan. Fokus gitu. Walaupun Pastor Michelle lewat. Walaupun Tante Elizabeth lewat. Walaupun Granny lewat. Ini aja. Aku fokus. Dan orang yang fokus pasti dihormati Tuhan. Amin. Jangan fokus, ya tapi salon saya lagi sepi. Satu kali Tuhan bawa pelanggan lebih dari harapan kita, pusing sendiri lu. Tangan lu bisa kayak gurita, satu capsar begini-begini. Jangan nantangin Tuhan Bapak Ibu. Tapi bridal saya sepi, satu kali dia bawa berkatnya, selesai loh, gak tidur sebulan. Ngerjain mulu, jahit mulu. Ih gimana dia udah belum ini belum. Saudara tahu saya mau diundang ke Timor Leste untuk KKR 1 bulan lamanya. Lama amat makanya kan. Iya Pak Boy. Gila gak Tuhan tuh? Makanya jangan suka nantang Tuhan. Mana mungkin. Saya diundang KKR setiap hari. Di Timor Leste selama 1 bulan. Kata bini saya, kata istri saya. Yang undang gak ada otak. Dia biarkan kasur kita kosong, Pi. Dia takut kedinginan Bapak Ibu. Makanya dia gak rela suaminya pergi sebulan. Bener. Kalau Tuhan udah angkat, gak ada yang bisa tutup bos. Yang di sini belum makan ya, kedinginan ya. Melongo aja semuanya. Jemaat gereja ini harus aktif, amin. Kalau Tuhan udah promosikan kita, sekali dia berkati, gak bisa tidur bos. Amin. Gak bisa tidur. Bahkan harga yang sudah kita berikan, harga saya sekian nih, 50 juta. Tuhan bisa bayar lebih dari 50 juta loh. Amin. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Kita harus fokus. Dan yang terakhir setelah ini akan berdoa Bapak Ibu. Kita masuk dalam perjamuan suci dulu. Setelah itu kita berdoa. Biarin aja dia mau jadi pendeta kali. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, pesan awal tahun 2023 bagi kita semua. Ini Bapak Ibu Saudara tolong lihat ini, perhatikan. Kita mengawali visi Tuhan di hari yang baru dengan restu dan berkat dari Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya perlu direstui Tuhan. Dan diberkati Tuhan. Amin. Kalau saudara ingin melihat tahun ini rumah tangga saudara penuh dengan keharmonisan. Saudara dibebaskan dari ketakutan, dari intimidasi. Saudara ingin lihat bisnisnya berhasil, gereja ini berkembang. Biarlah Tuhan merestui kita Bapak Ibu. Artinya Tuhan merestui kita begini Bapak Ibu. Tuhan meletakkan tangan kanannya atas kita dan memberkati kita. God bless you. Maka semua panah jahat, sakit penyakit, apapun tidak akan bisa menimpa kita. Karena ada tangan tuh. Kalau tangan Tuhan sudah turun Bapak Ibu Saudara, maafkan saya, Lucifer dari neraka pun tidak bisa mengintimidasi kita. Karena tangan kita dipegang oleh tangan Tuhan. Amin. Biarin aja sini, abis ini kamu ya yang khotbah ya. Angkat tangan kanannya tinggi-tinggi, sama-sama katakan dengan saya. Sepanjang tahun ini hidup saya bersinar dan dipermuliakan oleh Tuhan. Karena visi ini datangnya dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang merestui kita.